Gelombang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempraktikkan tentang gelombang cahaya, yaitu interferensi dan difraksi. Perkenalkan, nama saya Siti Farhanima. Saya Fauzi Fiatullah. Saya Windy Rizky Amalia. Saya Ahmad Dhani Putra. Tujuan praktikum kali ini yang pertama mengamati terjadinya proses interferensi dan difraksi cahaya. Yang kedua, membentuk cahaya pelangi pada kisi. Dan yang terakhir, menentukan panjang gelombang cahaya. Dasar teori yang digunakan yang pertama, pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-650 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selanjutnya ada interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan adanya interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk gelombang cahaya baru gabungan. Nah, selanjutnya difraksi. Difraksi merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Praktikum tanpa perhitungan untuk difraksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah segi, senter, penyangga segi, dan tembok sebagai proyektor. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan segi pada penyangga segi. Kemudian arahkan senter ke CD dan perhatikan proyektor ini. Apabila ada suatu sinar yang memiliki panjang gelombang tertentu melewati sebuah celah sempit atau lebih dengan lebar ekuivalen dengan panjang gelombang sinar yang datang, maka akan terjadi suatu pembelokan atau penyebaran sinar. Hal ini yang dinamakan dengan difraksi. Senter dulu. Praktikum tanpa perhitungan untuk interferensi. Alat dan bahan yang digunakan adalah segi, senter, penyangga segi, dan tembok sebagai proyektor. Langkahnya adalah letakkan segi pada penyangga segi, lalu arahkan senter pada segi, lalu perhatikan proyektor. CD adalah keping cakram yang digunakan untuk menyimpan film, musik, atau dokumen lain. Bagian bawah CD itu tampak berwarna pelangi saat terkena sinar. Mengapa CD memunculkan warna pelangi? Warna pelangi pada bagian bawah CD adalah contoh interferensi pada gelombang cahaya. Pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi sehingga beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain. Hal itulah yang menyebabkan permukaan CD menampilkan warna pelangi ketika terkena sinar putih. Praktikum menggunakan perhitungan untuk difraksi. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu ada alat penyangga, yang kedua ada laser, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada penjepit baju, ada 3. Seterusnya ada kertas kecil. Dilanjutkan dengan 2 kartu, bebas bisa pakai kartu vaksin atau bagaimana. Selanjutnya ada pulpen dan pensil, dan selanjutnya ada kertas HPS sebagai layar. Langkah pertama yang dilakukan yaitu meletakkan penggaris sampai ke layar. Garis yang digunakan yaitu 30 cm. Selanjutnya ambil 2 kartu lalu jepit menggunakan penjepit pakaian di kedua ujungnya sampai menjadi seperti ini. Ukur ketebalan dari celah yang ada pada kedua kartu dengan setebal kertas ini. Jadi tebalnya menyesuaikan ketebalan kertas. Jika sudah pas, kertas bisa dicopot. Setelah dijepit kedua kartu tersebut, maka membutuhkan penjepit jemuran satu lagi untuk menyangga agar tidak jatuh. Nah, selanjutnya kartu ini diletakkan jarak 30 cm. Selanjutnya letakkan laser ini ke penyangga menggunakan karet yang diikat agar tidak jatuh. Selanjutnya
tahu penyangga ini dan laser ini pas lurus di depan layar. Nah, untuk itu agar lebih jelasnya matikan lampu. Jadi ini penampakan dari interferensi cahaya. Jadi ini titik terang yang utama, titik gelap pertama, titik gelap kedua, titik gelap ketiga, titik gelap keempat, dan titik gelap kelima. Nah, selanjutnya ukur dari titik terang utama sampai titik gelap kelima menggunakan penggaris. Setelah itu kita buat tabel mengenai data-data yang sudah kita peroleh. Selanjutnya kita hitung menggunakan persamaan dy per L sama dengan lambda kali N. Setelah melewati proses perhitungan, maka panjang gelombang tersebut adalah 12 dikali 10⁻⁸ meter. Praktikum menggunakan perhitungan untuk interferensi. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini, yang pertama ada pensil, penggaris, kemudian ada laser, karet, penjepit baju, kardus, dan penyangga, dan juga ada layar atau proyektor. Langkah pertama, letakkan penggaris hingga mengenai layar. Dan ambil kardus yang sudah dipotong tadi dengan jarak antar celah itu 0,5 cm dan celahnya ini 0,2 cm. Kemudian ambil penjepit baju dan jepitkan pada kardus tadi. Setelah itu letakkan di jarak 30 cm sesuai penggaris. Dan pasang senter pada penyangga. Setelah itu letakkan senter di belakang celah. Setelah itu nyalakan senternya, kemudian dipaskan. Lalu kita dapat mengukur titik terang pusat dan titik terang ke-1. Titik terang pusatnya itu yang ini, dan titik terang yang pertama itu yang ini. Ukur jarak antara titik pusat cahaya dan titik pusat ke-1. Nah, jaraknya itu 3,7 cm. Setelah itu kita buat tabel mengenai data-data yang sudah kita peroleh. Selanjutnya kita hitung menggunakan persamaan dy per L sama dengan lambda kali N. Setelah melewati proses perhitungan, maka panjang gelombang tersebut adalah 11,1 dikali 10⁻⁴ meter. Nah, untuk kesimpulannya, sesuai dengan namanya, pada diffraksi celah tunggal, sumber cahaya yang merambat hanya melewati satu buah celah saja. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola diffraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Sedangkan interferensi cahaya dapat terjadi karena adanya perbedaan fase cahaya yang melewati kedua celah yang ada. Nah, celah-celah yang dimaksud tersebut akan menghasilkan cahaya jika diberi laser. Cahaya tersebut dinamakan diffraksi dan interferensi. Selain itu, kita juga mendapatkan hasil yaitu panjang gelombang pada cahaya diffraksi celah tunggal yaitu 0,00000012 dan panjang gelombang pada cahaya interferensi celah ganda adalah 0,00111. Sekian dari kami.